kita saksikan Pawai Alutsista Kebanggaan Tentara Nasional Indonesia. Militer Indonesia disebut sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Peringkatnya ke-13 secara global versi situs Global Firepower, di atas Australia, Jerman, bahkan Israel. Tapi tunggu dulu, seberapa akurat sebenarnya data ini? Apakah ini gambaran kekuatan militer kita yang sesungguhnya, atau hanya angka kosong dari situs yang tak bisa dipertanggungjawabkan? Di balik deretan tank, jet tempur, dan angka-angka yang mengesankan, tersimpan satu pertanyaan besar. Apakah ranking militer Global Firepower bisa dipercaya? Kami akan bongkar semua datanya, kami telusuri metodenya, dan Anda yang menilai apakah kita sedang dibanggakan atau sedang dibohongi. Apa itu Global Firepower? Global Firepower atau disingkat GFP adalah situs yang dikenal luas karena rutin merilis daftar kekuatan militer negara-negara di dunia. Setiap tahunnya, mereka membuat peringkat berdasarkan sebuah formula yang mereka sebut Power Index. Menurut GFP, Power Index dihitung dari lebih dari 60 variabel, mulai dari jumlah personel aktif, tank, pesawat, kapal perang, hingga kekuatan logistik, industri, dan ekonomi. Semakin kecil angkanya, semakin kuat posisi suatu negara. Indonesia tahun 2025 menempati posisi ke-13 dengan skor 0,2557. Peringkat ini tentu terlihat membanggakan, kita unggul atas banyak negara besar. Tapi pertanyaannya bukan sekadar berapa rankingnya, tapi seberapa valid cara mereka menghitung kekuatan militer kita. Karena ketika kita bicara militer, kuantitas bukanlah segalanya. Lalu bagaimana cara kerja GFP sebenarnya? Dan apa yang tidak mereka hitung? Disinilah kita mulai masuk ke inti persoalan. Di balik angka, apa yang tidak dihitung GFP? Di balik angka-angka peringkat yang terlihat rapi, tersimpan satu kelemahan besar dari GFP. Mereka hanya menghitung jumlah, berapa banyak tank, berapa banyak jet, berapa banyak prajurit. Tapi mereka tidak menghitung apakah tanknya siap tempur, apakah jetnya bisa terbang, apakah prajuritnya terlatih dengan baik. Contoh sederhana, Singapura punya lebih sedikit jet tempur dibanding Indonesia, tapi mereka sudah mengoperasikan F-15SG, salah satu jet tercanggih di dunia. Sementara kita masih mengandalkan F-16 dan Sukhoi, generasi lama yang mulai menua. Tapi karena jumlah jet kita lebih banyak, GFP menempatkan Indonesia di atas Singapura dalam hal kekuatan udara. GFP juga tidak menghitung kondisi alutsista, misalnya berapa persen pesawat yang benar-benar siap terbang, apakah kapal perang dilengkapi senjata modern, seberapa sering pasukan kita latihan gabungan atau simulasi tempur. Tanpa mempertimbangkan hal-hal seperti ini, ranking GFP sebenarnya hanyalah gambaran kuantitas kasar, bukan kekuatan militer sesungguhnya. Dan lebih parahnya lagi, metode penilaian GFP tidak pernah dibuka ke publik secara rinci. Tidak jelas dari mana mereka ambil datanya, tidak jelas bobot nilai tiap faktor. Bahkan di situs resminya, mereka menulis bahwa data ini disusun untuk hiburan dan referensi umum. Artinya ranking itu bisa menghibur, bisa jadi bahan perbandingan. Tapi kalau dijadikan patokan utama, kita sedang bermain dengan ilusi statistik. Apa kata para ahli? Bukan hanya masyarakat umum yang mempertanyakan ranking GFP. Banyak analis militer senior juga menganggap sistem penilaian mereka terlalu dangkal, bahkan menyesatkan. Erik P. Putra, seorang pengamat militer Indonesia, menyebut GFP bukanlah laman pemeringkat yang kredibel, karena GFP tidak menghitung kesiapan alutsista, kondisi prajurit, maupun doktrin militer suatu negara. Dengan kata lain, ranking tinggi belum tentu berarti siap tempur. Sementara itu, Evan Laksmana, peneliti senior di CSIS, bahkan menyebut data GFP
sama sekali tidak berguna untuk analisis strategis. Ia menekankan bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tidak pernah menggunakan GFP sebagai acuan resmi. Dalam dokumen perencanaan pertahanan, pemerintah Indonesia lebih memilih data dari lembaga-lembaga internasional terpercaya seperti The Military Balance dari IASF. Kenapa? Karena sumber ini transparan, jelas metodologinya, dan bisa dipertanggungjawabkan. TNI sendiri terus meningkatkan kualitas tempurnya melalui latihan gabungan, modernisasi, dan kerjasama internasional. Sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh GFP, karena semua itu tidak terlihat dalam angka statistik mentah. Jadi, saat media ramai memberitakan militer Indonesia peringkat 13 dunia, kita perlu bertanya, siapa yang membuat ranking itu dan apa yang sebenarnya mereka ukur? Apa dampaknya untuk publik dan kebijakan? Ketika sebuah situs asing menempatkan Indonesia di peringkat 13 kekuatan militer dunia, respon publik bangga, media ramai, sosial media riuh. Tapi di balik euforia itu, ada satu risiko besar. Kita terlalu percaya angka dan melupakan realita. Ranking tinggi bisa menumbuhkan rasa percaya diri, tapi juga bisa menciptakan rasa aman palsu, seolah-olah kita sudah kuat. Padahal masih banyak tantangan nyata di lapangan. Dari modernisasi alutsista yang berjalan bertahap, kesiapan tempur pasukan di medan sulit, sampai pertahanan udara yang belum 100% mencakup seluruh wilayah NKRI. Padahal, yang paling penting dari kekuatan militer bukanlah ranking, tapi kemampuan nyata melindungi wilayah dan rakyatnya kapanpun dibutuhkan. Untungnya, TNI tidak terpaku pada angka. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan militer terus fokus pada hal yang lebih konkret, meningkatkan kualitas pelatihan, membangun pertahanan berbasis teknologi, dan memperkuat kerja sama internasional. Inilah yang seharusnya jadi fokus, kekuatan militer berbasis kapabilitas dan strategi, bukan hanya angka-angka kosong. Haruskah kita percaya ranking GFP? Jadi, apakah kita harus percaya ranking militer dari Global Firepower? Jawabannya sederhana, boleh dibaca, tapi jangan dijadikan acuan utama karena kekuatan militer sejati tidak bisa dilihat hanya dari jumlah tank atau jet tempur, melainkan dari bagaimana pasukan dilatih, bagaimana teknologi digunakan, dan bagaimana strategi diterapkan di medan tempur. Indonesia punya potensi besar, tapi kita juga punya tantangan nyata. Dan kekuatan TNI tidak ditentukan oleh situs ranking, tapi oleh ketahanan semangat juang dan kerja keras setiap prajurit di lapangan. Yang kita butuhkan sekarang adalah kesadaran bahwa membangun pertahanan negara tidak bisa hanya dibanggakan lewat angka, tapi diperkuat lewat tindakan nyata. Jika menurut Anda, apakah Indonesia memang layak di peringkat 13 dunia? Atau justru kita masih punya banyak PR? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena debat sehat adalah bagian dari cinta tanah air. Dan jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.